Di jantung kota tua Jakarta, sebuah bangunan tua menyimpan ratusan kisah dari dunia bayang. Tempat di mana legenda tak hanya diceritakan, tapi dipahat di atas kulit, dihidupkan oleh cahaya, dan diwariskan lintas generasi. Disinilah kami memulai perjalanan menyusuri jejak satu tokoh yang menjulang dalam dunia pewayangan. Ia adalah putra dari Pandawa, berdarah manusia dan dewa. Ia adalah kesatria terbang dari Pringgandani. Ia adalah Gatotkaca. Tapi kisahnya tak pernah satu. Dari Jogja, Solo, hingga Jawa Timur, Gatotkaca tampil dalam 3 wajah, 3 gaya, 3 warisan. Gatotkaca. Dalam cerita dari Mahabharata, ia adalah putra dari Bimasena dan Hidimbi. Dikenal karena kekuatan super yang sangat kuat dan kemampuannya untuk terbang. Gatotkaca menjadi simbol dari kekuatan, pengorbanan, dan juga perlindungan. Dalam dunia perwayangan Indonesia, Gatotkaca bukan hanya tokoh cerita. Ia adalah visualisasi dari budaya. Mulai dari bentuk tubuh hingga warna kulitnya. Semua itu punya arti. Dan yang paling menarik, setiap dari daerah menghadirkan Gatotkaca dengan ciri khas mereka tersendiri. Dan lalu yang akan kita bahas, ada 3 gaya dari daerah Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Yang pertama adalah Gatotkaca gaya Yogyakarta. Gaya Yogyakarta dikenal dengan kesan halus namun tegas. Bentuk anatomi Gatotkaca cenderung simetris, bahu bidang, dan memiliki kepala tegak. Warnanya sunggingan khas Jogja, yaitu merah marun berpadu dengan emas, yang memberikan kesan agung pada penampilannya. Teknik pewarnaan manualnya telaten, dengan berisikan garis-garis halus dan rinci. Simboliknya jelas, seperti Gatotkaca sebagai kesatria utama, sebagai pelindung, dan sebagai lambang kekuatan yang anggun. Gaya Yogyakarta juga memiliki atribut yang khas, seperti gelung bokor emas, sayap tipis, dan mahkota tinggi. Dan ciri khas lainnya adalah wajahnya lembut tapi tetap menyiratkan kekuatan dalam diam. Nah, berbeda dengan Gatotkaca gaya Jogja. Gatotkaca gaya Surakarta berpenampil lebih anggun dan estetis. Selain itu, bentuk tubuh Gatotkaca pada gaya Surakarta juga lebih panjang dan lebih melengkung, yang menyiratkan keluasan. Warna-warna yang digunakan pada Gatotkaca gaya Surakarta cenderung lebih banyak menggunakan warna biru tua yang dipadukan aksen warna hijau dan emas agar memberi kesan yang sakral. Sunggingannya sangat terkenal dengan pola-pola bunga dan awan yang simetris. Gaya simboliknya mengangkat Gatotkaca sebagai perwujudan keberanian dan pengorbanan. Selain itu, yang membedakan gaya Surakarta adalah atributnya. Pada sayapnya, gaya Surakarta cenderung lebih tebal, gelungannya juga lebih datar, dan seringkali ada penambahan ornamen naga. Karakter visualnya sangat halus, dengan tatapan lurus menghadap ke depan dan penuh semangat. Dan inilah Gatotkaca Jawa Timur. Sering disebut Gatotkaca Kroda
kata kroda berarti marah atau berapi, dan itu tercermin dalam tampilannya. Bentuk tubuh Gathotkaca cenderung lebih besar, berotot, dan membungkuk sedikit, seolah siap bertempur. Warna-warna yang dipakai juga ekstrim, merah terang, hitam, dan emas mencolok. Teknik sunggingannya lebih ekspresif dengan garis-garis tegas dan sapuan warna menyala. Artistiknya mencerminkan energi dan keberanian. Atribut khas: ekspresi wajah garang, mata melotot, mahkota rendah tapi tebal, dan kadang memakai cakar atau senjata di tangan. Ini adalah Gathotkaca dalam versi paling liar, penuh kekuatan, amarah, dan semangat tempur. Dengan menutup dokumenter ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang kisah dan makna di balik wayang Gathotkaca, serta mengapresiasi kekayaan budaya dan tradisi wayang Indonesia yang telah menjadi warisan berharga bagi generasi-generasi mendatang. Semoga dokumenter ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus melestarikan dan mengembangkan budaya wayang, serta menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sekian dan terima kasih.